Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdanillah wa musalliyan ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan Jumat pekan ini kita kembali dapat melanjutkan telaah sirah for milenial yang hari ini kita selenggarakan secara hybrid dan memang program ini juga kita polakan seperti itu ya, hybrid, jadi bisa diikuti secara online maupun offline. Online di tengah-tengah saya ini, di depan saya, ada kawan-kawan yang jauh-jauh, ya, datang dari Bandung, dari Jawa Barat, datang ke Sulawesi untuk studi maritim, studi politik dan maritim, ya, termasuk ekonomi. Jauh sekali ya. Berarti teman-teman yang di Surabaya ini mainnya kurang jauh. Iya. Bahkan teman-teman Bandung juga pernah ke Surabaya ya. Nantilah teman-teman Surabaya atau yang Jawa Timur coba sekali berkunjung ke Bandung juga ya. Atau bahkan kalau bisa ya berkunjung sampai ke Sulawesi ini ya. Biar kita nanti punya banyak pengalaman hidup dan banyak hal yang bisa kita pelajari di sela-sela kunjungan kita tersebut. Kalau saya pribadi memang senang traveling ya. Senang traveling. Di Jawa sendiri saya bisa dikatakan sudah ujung ke ujung ya, bahkan plus Madura juga ujung ke ujung. Ya, sudah kemana-mana. Nah, sayangnya kalau untuk kampung sendiri belum terlalu banyak saya jelajahi. Ya, akhirnya kemarin bersama teman-teman dari Bandung, sama-sama kita menjelajahi kota Bau-Bau ya. Bahkan nanti akan coba kita perluas juga ke daerah Buton yang lain untuk sama-sama kita belajar banyak hal ya, sejarah Islam, terus juga sambil melirik potensi ekonomi daerah gitu ya. Insyaallah. Dan jadi begitu ya teman-teman yang sedang menyaksikan online. Jadi saya tidak sendiri, saya ditemani teman-teman dari Bandung ya, untuk meramaikan telaah sirah for milenial kita pada kesempatan kali ini. Ya. Ini merupakan sebuah kesyukuran tersendiri tentunya. Berikutnya salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, Nabi yang sama-sama kita imani, kita yakini kebenaran ajarannya dan kita harapkan syafaatnya. Beliaulah al-uswah al-hasanah, suri teladan bagi kita semua. Baik, kawan-kawan, sebagaimana yang sudah diinformasikan di publikasi pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas adalah tentang pemboikotan Bani Hashim dan Bani Muthalib. Jadi kita melanjutkan materi yang lalu. Yang lalu kita sudah sampai kepada pembahasan tantangan dakwah Nabi Muhammad dan para sahabat. Nah, ternyata di antara salah satu tantangan yang dihadapi saat dakwah Nabi itu sudah sampai pada tahapan dakwah terbuka dan terang-terangan, atau bisa kita istilahkan sebagai memasuki fase daur al-iklan, di mana dakwah itu harus ditampakkan siapa pengusungnya, gitu ya. Jadi tidak sembunyi-sembunyi lagi, tapi langsung nampak, gitu ya. Apa yang diserukan nampak, pengembannya juga ditampakkan. Dan itu memang dilakukan karena Allah yang meminta ya. Quran surat Al-Hijr ayat 94. Fasda bima tu'mar. Maka sampaikanlah secara terang-terangan dengan apa yang telah diperintahkan kepadamu. Nah, akhirnya Nabi dan para sahabat kemudian sampai kepada sebuah fase yang kita sebut tadi daur al-iklan ya. Ini juga sekaligus membawa dakwah Nabi bersama kutlahnya para sahabat masuk kepada kalau kita tinjau dari segi ini ya perjuangan yang pembahasannya lebih kepada aspek ini ya pergerakan Islam ya. Nah, itu bisa kita sebut dakwah Nabi sudah sampai kepada tahapan marhala tafa'ul ma'al ummah, berinteraksi dengan masyarakat. Nah, ini adalah tahapan ya yang paling berat yang dialami oleh Nabi dan para sahabat di dalam aktivitas dakwah mereka. Berat sekali karena mereka mendapatkan tantangan dari masyarakat kafir Quraisy, khususnya dari kalangan elit-elit Quraisy. Gitu. Karena dakwah Nabi dan para sahabat ini tidak sembarang dakwah. Ya. Dan itu pula yang membuat dakwah Nabi menjadi dibenci, karena dakwah Nabi ini dakwah yang hendak merubah tatanan hidup jahiliyah, merombak sistem politik, sistem
sosial, sistem ekonomi. Dan kaum kafir Quraisy, khususnya dari elit Quraisy, tidak ingin ada perombakan tatanan kehidupan. Justru mereka ingin mempertahankan. Jadi mereka penjaga status quo sistem jahiliyah. Nah, sehingga nanti meniscayakan benturan antara Nabi dan para sahabat, kutlah sahabat ini, dengan kaum kafir Quraisy, bil khusus adalah elitnya, elit-elit kafir Quraisy, penguasa Quraisy. Nah, jadi seperti itu perjalanan dakwah Nabi ya. Dan itulah menjadi alasan kenapa dakwah Nabi dibenci ya, karena Nabi di dalam dakwahnya itu hendak merubah tatanan kehidupan. Nah, ini harus menjadi refleksi pengemban dakwah hari ini ya. Seperti apa dakwah yang sedang dijalankan itu ya. Dalam rangka melakukan perubahan apa ya? Perubahan individual atau perubahan tatanan hidup ya. Terus nanti juga resiko yang dihadapi. Kalau misalnya nyaris tanpa resiko ya, bahkan mendapat tawaran jabatan komisaris, ini perlu dipertanyakan ini. Kebenaran perjuangan yang sedang dijalani. Karena sunnah bagi dakwah itu akan mendapatkan tantangan. Ya. Nah, tantangannya, dan kalau kita perhatikan pihak yang paling besar menentang dakwah, musuh dakwah itu dari kalangan pemimpin. Tidak hanya Nabi Muhammad kan, para nabi selain Nabi Muhammad juga begitu. Tantangan terbesar dakwah mereka adalah menghadapi para penguasa. Seperti Nabi Ibrahim versus Raja Namrud, ya. Nabi Musa versus Fir'aun, ya. Nah, Nabi Muhammad juga termasuk menghadapi para pemimpin Quraisy. Nah, yang mana mereka ini adalah semuanya penjaga sistem, ya. Mereka pelaksana sistem dan mereka menjaga status quo keberlangsungan sistem. Mereka tidak ingin perubahan. Karena banyak hal yang bisa mereka dapatkan dengan sistem yang mereka jaga itu. Ya kekuasaan, ya harta benda. Sehingga kalau ada perubahan tatanan kehidupan, mereka akan kehilangan banyak kepentingan. Mereka tidak ingin perubahan. Ya. Nah, itulah ya. Hingga kemudian dakwah Nabi di fase ini menjadi dakwah yang paling berat. Ya. Tidak tanggung-tanggung, bahkan membentur kekuasaan, gitu ya. Nah, jadi kalau dakwah tidak sampai kepada aspek kekuasaan itu berarti tidak berjalan sebagaimana dakwah di era Nabi. Ini untuk bahan introspeksi kita selaku pengemban dakwah ya. Dan ini pula yang kita angkat sebenarnya di kajian siro kita. Kajian siro kita unik memang. Karena kita beri tagline kajian siro kita ini tinjauan sirah Nabi atau perjalanan Nabi dari sisi politis. Nah, inspirasinya adalah kitab ya, kitab sirah Nabawi politis. Nah, itu juga menjadi referensi kita dalam kajian ini. Ya, yang ditulis oleh Profesor Dr. Waskol Ahji ya. Nah, itu. Tapi juga kita kembangkan dengan referensi sirah yang lain. Karena sirah ini kan ada perbedaan versi-versi gitu ya, yang saling melengkapi. Di antara rujukan lain yang kita jadikan sebagai rujukan penguat adalah Rahiqul Maktum karya Syekh Al-Mubarakfuri, Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri. Nah, itu ya. Itu kan pernah menjuarai lomba penulisan biografi Nabi, jadi validitasnya tinggi. Akhirnya kita padukan dengan itu. Tapi tidak menutup yang lain ya. Kita kembangkan terus. Oke. Nah, teman-teman sekalian, jadi salah satu tantangan dakwah kemudian yang dihadapi oleh Nabi dan kutlah sahabatnya ini ya, dengan kelompoknya ini adalah mereka mendapatkan pemboikotan. Dan pemboikotan tidak hanya menimpa Nabi dan para sahabat ya, bahkan yang mendukung dakwah dari kalangan famili Nabi juga diboikot semua, yaitu Bani Hashim, Bani Muthalib. Mereka diboikot. Nah, dalam arti mereka dijauhkan dari pergaulan sosial masyarakat Quraisy. Tidak boleh berdagang, tidak boleh berniaga, tidak boleh menikah, ya. Bahkan tidak boleh tegur sapa, tidak boleh. Gitu. Nah, mereka diasingkan dari pergaulan, gitu. Karena kaum kafir Quraisy melihat Nabi Muhammad SAW ini, ya, ada backupnya, yaitu familinya. Nah, untuk melemahkan backup famili Nabi, akhirnya famili Nabi turut dikenai sanksi boikot, gitu. Dengan harapan ya mereka tidak mendukung Nabi lagi, apalagi keluarga Nabi tidak semuanya beriman. Nah, jadi itu ya latar belakang kenapa pemboikotan terjadi dalam rangka untuk melemahkan dukungan keluarga Nabi kepada Nabi Muhammad. Karena ternyata solidaritas
suku atau keluarga di Quraisy itu sangat kuat. Gitu. Jadi sekalipun tidak beriman, mereka mendukung karena ini mereka melihat bagian dari keluarga kami tidak boleh disakiti, tidak boleh didolimi. Kami akan bela. Nah, jadi seperti itu ya. Awal mulanya mereka berkumpul di perkampungan Bani Kinanah, para pemuka Quraisy ini. Ya, silakan kamu. Mereka berkumpul di perkampungan Bani Kinanah, para pemuka Quraisy. Setelah mereka bisa dikatakan bingung gitu ya, galau mereka. Cara apa lagi yang bisa dilakukan untuk menghentikan dakwah? Akhirnya tercetuslah ide pemboikotan. Di samping tadi Nabi punya sokongan dari famili, ya sudah kita boikot aja. Nah, dan pemboikotan disepakati dimulai startnya adalah mulai bulan Muharram tahun 7 kenabian. Waktu itu. Yang berlangsung nanti 3 tahun. Berarti sampai tahun ke-10 kenabian. Itu mereka sepakati di perkampungan Bani Kinanah. Tapi sebenarnya kesepakatan ini tidak terlalu legitimate gitu. Karena tidak mencerminkan representasi seluruh Quraisy. Makanya nanti kan perjanjian ini batal ya karena kaum Quraisy sikapnya terbelah gitu nanti ada ya. Nah, tapi memang ada pertemuan itu walaupun tidak legitimate, semuanya ikut menyepakati ya. Nah, kemudian diberlakukanlah boikot itu, yaitu Nabi Muhammad plus Bani Hashim, Bani Muthalib dijauhkan dari pergaulan sosial masyarakat Quraisy. Tidak boleh dagang, tidak boleh nikah, bahkan tidak boleh tegur sapa dengan mereka. Nah, akhirnya Bani Hashim dan Bani Muthalib merasakan penderitaan yang luar biasa. Ya. Nah, tapi ada yang salah dari kalkulasi orang-orang kafir Quraisy. Mereka pikir dengan boikot itu yang membuat semakin menderita Bani Hashim dan Bani Muthalib, mereka melepaskan supportnya, dukungannya kepada dakwah Nabi Muhammad atau pribadi Nabi Muhammad yang sedang zalim. Ternyata tidak. Mereka tetap setia membela. Itu yang lepas dari kalkulasi mereka. Mereka tidak nyangka gitu. Ternyata Bani Hashim, Bani Muthalib ini solidaritasnya kuat, gitu, membela Nabi Muhammad. Kecuali satu orang, Abu Lahab. Abu Lahab tidak membela sejak awal. Gitu. Kalau yang lain bela, apalagi Abu Thalib ya. Akhirnya mereka ditumpahkan sanksi boikot ya merata ya. Begitu susahnya kehidupan mereka sampai dikisahkan mereka itu kelaparan dan mengambil makanan dari daun dan kulit hewan. Ada kisah di mana salah seorang dari mereka sedang buang air kecil, ya. Kemudian dia mendengar suara yang berbeda, ya, seperti air seninya itu mengenai sesuatu, tidak langsung terserap ke pasir. Dan dia periksa apa ternyata kulit hewan, kulit unta, dibersihkan, dimasak, dimakan itu. Saking menderitanya kehidupan mereka harus seperti itu, ya. Saking sulitnya. Ya, ini juga nanti yang membangkitkan empati dari orang Quraisy yang lain, ya, karena mereka begitu sengsara selama masa pemboikotan 3 tahun. Nah, kemudian ada yang pada akhirnya ya empati juga, ya. Ada yang mengantarkan makanan diam-diam, gitu ya. Karena Bani Hashim, Bani Muthalib nggak bisa dapat pasokan pangan. Begitu datang pasokan pangan dari luar Mekah, langsung diborong habis sama kaum kafir Quraisy yang musuh Nabi, diborong habis. Kalaupun masih tersisa, harganya melambung tinggi, nggak bisa dibeli. Gitu. Akhirnya kayak tadi tuh makan daun, makan kulit hewan. Ya. Nah, sampai seperti itu. Nah, akhirnya muncullah empati dari yang lain. Apalagi tadi ya sudah saya singgung bahwa perjanjian untuk memboikot Bani Hashim dan Bani Muthalib ini ternyata tidak bulat oleh seluruh representasi Quraisy. Ada yang tidak terlibat, begitu. Sehingga ada saja yang empati. Ada yang mencoba meloloskan makanan diam-diam. Ya, seperti misalnya Hakim bin Hizam. Ini ponakannya Khadijah. Dia menyelundupkan makanan diam-diam. Tapi dia kepergok sama Abu Jahal. Terjadi perdebatan sengit itu antara Hakim bin Hizam ini dengan Abu Jahal. Karena dia melanggar ketentuan dari piagam pemboikotan. Tidak boleh berinteraksi, termasuk ya support logistik nggak boleh. Gitu. Terjadi perdebatan sengit. Untung ada Abul Bakhtari, dia menengahi. Hingga kemudian apa yang dibawa oleh Hakim bin Hizam ini, makanan, itu bisa lolos sampai ke bibinya, ke Khadijah. Bisa lolos. Nah, nanti juga Abul Bakhtari berperan penting ya di akhir pemberlakuan
piagam pemboikotan. Ini orang yang berpengaruh nanti, Abu Bakar ini. Di antara orang yang punya empati ya, kepada nasib Bani Hashim dan Bani Muthalib yang sedang diboikot. Nah, jadi begitu. Yang lainnya lagi adalah Hisham bin Amr dari Bani Amr. Dia juga orang yang empati terhadap penderitaan Bani Hashim dan Bani Muthalib. Saya pikir ini hal yang wajar saja terjadi karena secara manusiawi kan kita punya rasa kemanusiaan ya. Dan memang kita di dalam aktivitas juga seringkali mewujudkan sesuatu untuk meraih yang disebut sebagai qimah insaniyah, nilai kemanusiaan ya. Itu. Yang seringkali kita tidak memperhatikan lagi latar belakang etnis, agama, suku ya. Pokoknya dia manusia, kita bantu gitu ya. Misalnya ada orang tenggelam, kemudian kemanusiaan kita tergerak untuk menolong orang yang tenggelam. Itu enggak pakai nanya lagi ya. Sampean muslim apa bukan? Kalau muslim saya tolong. Kalau bukan muslim saya kembali ke tepi, sampean tenggelam. Kan enggak begitu ya. Enggak begitu. Nah, itu apa ya? Kita semuanya memang secara alamiah begitu ya. Punya rasa kemanusiaan. Nah, cuman Islam nanti hadir menata seperti apa mendudukan kemanusiaan itu ya. Tidak boleh dengan alasan kemanusiaan gitu ya, lantas menentang misalnya hukum syariat Islam seputar potong tangan misalnya, ya, atau seputar hukuman rajam yang sudah jelas dinaskan di dalam Al-Quran dan wajib untuk diberlakukan ya. Dengan alasan pertimbangan kemanusiaan tidak boleh. Jadi tidak boleh rasa kemanusiaan menghalangi kita dari penegakan aturan Allah Subhanahu wa taala ya. Karena sudah jelas dinaskan dan sudah jelas pula kewajibannya ya. Kalau potong tangan kan itu ya, asariqu wasariqatu faqtu aydiyahuma. Pencuriwan dan pencuriwati. Ada teman saya mengartikan begitu ya. Karena bahasa Indonesia kan apa ya? Kalau menyebut sebuah benda gitu ya, atau yang dibendakan itu tidak langsung dia itu punya gender gitu. Beda bahasa Arab kan? Bahasa Arab ini lebih pahamin teman kita ini ya. Ini luar biasa ini. Muridnya Kiai Mahmudi Syukri almarhum ini ya. Kalau jangan salah dia kalem-kalem begini tapi sebenarnya dia tuh menghanyutkan. Gitu ya. Oke, jadi begitu ya. Apa namanya? Tidak boleh kemudian rasa kemanusiaan mengalir dari pemberlakuan aturan Allah atau menegakkan hukum Allah SWT. Di antaranya pementangan tadi. Karena sudah jelas ya. Asariku, wasariqatu, pencuri laki-laki, pencuri perempuan, waktu aidiyahum, potong tangan kedua mereka itu. Maksudnya laki dipotong, perempuan dipotong. Harus fair ya. Fairnya begitu. Tidak memandang gender, kalau dia melakukan pelanggaran dia dihukum sebagaimana hukum yang dituntut. Itu bukan berarti laki dipotong, perempuan nggak jadi dipotong. Sama gitu. Nah, kalau yang rajam kan apa? Azaniyatu wazani ya. Nah, ini uniknya kalau pezina disebut perempuannya dulu. Bukan laki-lakinya dulu. Kalau pencurian laki-lakinya dulu yang disebut. Azaniyatu wazani. Pezina perempuan dan pezina laki-laki. Fajlidu kula wahidin minhuma mi'ata jaldah. Maka deralah mereka masing-masing dari mereka itu dengan 100 kali cambukan, deraan. Nah, ini hukum Allah yang wajib kita laksanakan ya. Nah, yang sering kali hari ini diminta untuk dianulir sebagai hukum di tengah kehidupan masyarakat sebagai salah satu sanksi pidana karena dipandang tidak berkesesuaian dengan prinsip-prinsip kemanusiaan. Ya. Nah, tidak begitu ya. Jadi tidak boleh ada yang lebih tinggi dari Islam, ya, dari nilai yang Islam tetapkan. Ya. Sekalipun itu hal yang alami sudah kita miliki, seperti rasa kemanusiaan tadi tidak boleh. Karena kata Nabi, al-Islamu ya'lu wa la yu'la. Ya. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi. Berarti tidak boleh ada yang mengungguli Islam. Ya. Apakah itu kemanusiaan ya, dan yang lainnya. Nah. Tapi secara alami ini kita punya gitu ya. Dan itu menjadi pertimbangan tadi dari beberapa orang Quraisy, kalaupun mereka tidak beriman, ya, tapi mereka kemudian berempati terhadap sanksi pemboikotan yang ditimpakan kepada Bani Hashim dan Bani Muthalib. Ya.
Di antaranya adalah Hisham bin Amir dari Bani Amir. Dia ternyata juga diam-diam menyelundupkan makanan ya. Inilah pertolongan Allah ya. Ternyata kalau kita tetap istiqomah, sabar ya dalam kebenaran ya atau membela kebenaran, Allah nanti akan memudahkan kesulitan yang kita hadapi ya. Pasti itu. Itu rumusnya sudah ya. Intan surullah yansurkum. Kalau kita menolong agama Allah, kita akan ditolong oleh Allah. Ini yang saya pikir apa ya? Harusnya menjadi penyemangat kita ya. Kalau yang meniti hidup memilih jalan sebagai pejuang Islam ya, kemudian dia punya banyak masalah di kampus, masalah pekerjaan. Ya, yakinlah nanti akan datang pertolongan dari Allah ya. Karena rumusnya begitu. Setiap dari kita yang punya masalah pasti akan diberikan jalan keluar. Kalau kita menolong agama Allah. Yang kadang kita tidak sadari. Tapi ada teman dulu di Surabaya itu ya, orang Jombang, beliau waktu ngambil studi S2 di UNER ya. Bagus sekali beliau berikan motivasi. Beliau menyampaikan, mungkin antum tidak sadar loh. Waktu antum sedang mencari pekerjaan ya, tiba-tiba antum keterima. Siapa yang melembutkan hati pemimpin perusahaan menerima antum? Gitu. Itu Allah yang memudahkan. Dan itu pertolongan yang kadang kita tidak nyadar gitu loh. Tapi beliau mencontohkan juga apa pada ini ya konteks pernikahan gitu ya. Siapa yang melembutkan hati calon mertua menerima antum? Ya, itu Allah itu. Nah, karena antum ada di barisan perjuangan Islam. Soalnya kita ini kalau pertolongan tuh pengen yang langsung materi gitu ya. Padahal kemudian itu bagian dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang seringkali kita tidak sadari. Nah, itu ya. Nah, jadi itu ternyata di balik kesulitan mereka ya, menanggung penderitaan karena mereka beriman atau bahkan mereka mendukung orang yang beriman, mendukung dakwah. Mereka Allah berikan kemudahan ya. Allah datangkan makanan dari orang-orang yang punya rasa empati. Gitu. Nah, hingga kemudian Hisham bin Amir ini nanti mengajak orang yang lain ya, karena dia sudah tidak tahan melihat penderitaan Bani Hashim, Bani Muthalib. Dia mengajak orang yang lain hingga terkumpul total mereka 5 orang. Itu. Mereka bersepakat bahwa piagam pemboikotan harus diakhiri. Mereka bersepakat piagam diakhiri. Hanya mereka kemudian 5 orang ini datang ke Ka'bah, tempat di mana di situ ada pertemuan orang-orang kafir Quraisy. Mereka datang ke sana. Mereka sampaikan bahwa pemboikotan harus diakhiri. Sudah terlalu menderita ini Bani Hashim, Bani Muthalib. Nah, saat itu mereka diinterupsi oleh Abu Jahal. Abu Jahal tidak ingin pemboikotan berhenti. Ya. Nah, tapi kemudian datanglah Abu Bakhtari tadi. Nah, Abu Bakhtari yang menengahi perdebatan antara Hakim bin Hizam dengan Abu Jahal. Waktu dia menyelupkan makanan buat Khadijah. Nah, dia di sini berperan kembali ya, Abu Bakhtari. Nah, dia sampaikan apa bahwa perjanjian pemboikotan itu atau piagam pemboikotan sebenarnya itu tidak diterima luas oleh semua orang Quraisy. Nah, kayaknya kan sudah gaduh sudah di situ ya. Kebetulan di tempat itu ada paman Nabi juga. Ada Abu Thalib. Nah, Abu Thalib ada di situ sekaligus Abu Thalib ingin menunjukkan kepada masyarakat Quraisy keseluruhan tentang kebenaran informasi dari Rasul. Jadi dia membuktikan informasi dari Rasul. Karena Rasul mengatakan bahwa piagam pemboikotan yang digantung di dalam Ka'bah itu sudah rusak, dimakan rayap. Gitu. Yang tersisa tinggal nama Allah saja. Nah, akhirnya Abu Thalib menawarkan opsi kepada masyarakat kafir Quraisy. Ya. Dibuktikan kebenaran informasi ini. Kalau memang keliru, silakan mereka menyingkirkan Muhammad. Tapi kalau benar, pemboikotan harus berakhir. Nah, orang Quraisy menerima ini sebagai tawaran yang fair. Di samping ada tuntutan tadi dari 5 orang ya, yang dikoordinir oleh Hisham bin Amir itu. Ditambah dengan informasi dari Abu Thalib, ya sudah fair. Kita buktikan kalau gitu. Kalau misalnya piagamnya rusak, berarti ya sudah kita akhiri pemboikotan. Tapi kalau piagamnya masih utuh, tidak mengapa-ngapa, seperti informasi telah dimakan rayap, Nabi Muhammad kita hancurkan, kita singkirkan. Apalagi mereka punya niat memang membunuh Nabi Muhammad. Ya, cuman kan tidak kesampaian karena tadi itu solidaritas Bani Hashim dan Bani Muthalib. Jadi kalau membunuh Nabi Muhammad sama saja berperang kepada famili Nabi ini. Ya. Mereka memang kafir Quraisy itu ada sentimen kesukuan. Ya. Menyerang satu orang dari suku tertentu sama saja memerangi keseluruhan suku. Bisa terjadi perang suku nantinya. Ya. Nah, akhirnya mereka cek
ya mereka cek dan ternyata mereka temukan benar ya. Piagam pemboikotan digantung di dalam Ka'bah sudah rusak dimakan rayap ya. Itu menyisakan kalimat bismika Allahumma itu saja yang ada. Selebihnya sudah hancur dimakan rayap. Sehingga otomatis dianggap piagam itu berakhir ya. Nah, terhitung masa pemberlakuan awal hingga berakhir itu 3 tahun. Tahun ke-7 kenabian sampai 10 kenabian. Akhirnya sudahlah umat Islam ya termasuk Bani Hashim dan Bani Muthalib keluar dari masa-masa sulit pemboikotan. Allah berikan pertolongan ya karena kesabaran, khususnya kesabaran dari orang-orang beriman yang ada di dalam pemboikotan itu ya, Nabi, para sahabat ya. Nah, makanya memang antara perjuangan dakwah dengan sabar ini harus simultan, harus paralel, harus bersamaan. Ya itu saya pikir yang bisa kita pahami juga dari Al-Quran surah Al-Asr kan, bahwa watawasobil hak itu juga membutuhkan watawasobis sober ya, harus begitu. Pejuang dakwah harus sabar. Ya. Sabar di atas penderitaan ya, sabar di atas perintah dakwah itu sendiri. Ya. Sehingga sebenarnya sabar itu apa ya? Kalau kita pahami pasif juga tidak pas juga ya. Sabar itu aktif, sabar itu berbuat, bukan pasrah bongkoan ya kalau istilah orang Surabaya. Pokoknya saya pasrah, saya terserah mau diapakan saja, saya sabar. Keliru. Ya. Sabar itu juga bermakna aktif. Ya. Nah, di antara makna sabar dalam menjalankan ketaatan. Nah, apa itu ketaatan? Fasda bima tu'mar. Kesabaran, menyampaikan dakwah terbuka terang-terangan. Gitu. Sekalipun risikonya menghadapi para penguasa. Tapi sampaikan terus, nah ini sabar. Ya. Nah, termasuk sabar itu tidak memutar haluan. Karena dakwah yang merubah tatanan hidup ya nanti akan berhadapan dengan penjaga tatanan itu yaitu para penguasa sehingga dia berputar haluan ya sudah saya ganti saja saya tidak dakwah yang menyoroti kebijakan lagi sekarang ya saya dakwahnya dakwah perbanyak sedekah saja lah gitu. Tidak begitu Nabi dan para sahabat mereka tidak merubah konten yang harus disampaikan ya kalau uslub cara kan bisa dikemas ya nah, tapi isi tidak boleh berubah tapi apa ya poin yang mau dituju tidak boleh berubah kalau pengemasannya ya bungkusnya silahkan saja gitu. Saya jadi teringat ini quote dari almarhum Ustadz Hari Mukti ya dia kan pernah bilang dakwah itu menyampaikan apa yang harus didengar bukan menyampaikan apa yang mau didengar itu ya jadi dakwah itu bukan selera pasar ya dalam hal poin pemahaman yang ingin kita sampaikan ke umat tapi kalau kemasan ya silahkan itu nggak ada masalah ya karena kita menghadapi orang dengan kondisi yang berbeda, ya, tingkat intelektualitas yang berbeda, ya. Sementara kita diperintahkan khotibun nas ala ukulihim berdasarkan kadar akalnya. Nah, sehingga kita di sini bisa mengkondisikan nanti cara-cara penyampaian, cara-cara pendekatannya, tapi tidak mengurangi sedikit pun esensi dari poin yang harusnya sampai ke umat gitu loh. Nah, itu tidak dirubah, ya, tidak dikurangi, tidak dihilangkan, ya. Nah, dengan alasan ya sabar atas tantangan dakwah. Keliru yang seperti itu ya. Nah, oke, jadi saya pikir itu pelajaran yang bisa kita petik dari kisah pemboikotan Bani Hashim dan Bani Muthalib ya. Karena kesabaran mereka, ya Allah dengan kekuasaannya mendatangkan rayap untuk menghancurkan piagam pemboikotan. Berakhirlah pemboikotan itu di tahun ke-10 kenabian. Nah, namun karena masa 3 tahun ini tidak sebentar ya, masa yang cukup lama juga ya. Masa yang cukup lama ya. Akhirnya paman Nabi Abu Thalib itu sudah mulai sakit-sakitan di sini karena ya sulit makan, kelaparan tadi ya, mulai sakit-sakitan dan tidak lama setelah pemboikotan berakhir Abu Thalib wafat. Wafat Abu Thalib. Dan yang lebih menyedihkan lagi 3 hari kemudian menyusul Khadijah yang wafat. Jadi di tahun 10 kenabian itu. Sehingga tahun ini kemudian disebut sebagai Amul Huzn ya, tahun kesedihan Nabi Muhammad SAW ya. Jadi seperti itu. Jadi memang tidak langsung dirasakannya dampak pemboikotan saat pemboikotan berlangsung, tapi pasca pemboikotan itu paman Nabi sakit-sakitan.
dan meninggal ya. Padahal beliau adalah pendukung utama dari Bani Hashim itu dan Bani Muthalib atas dakwah Nabi. Termasuk istri beliau kemudian 3 hari menjelang menyusul ikut meninggal ya. Nah, jadi seperti itu ya, ternyata ada kisah-kisah duka juga yang seringkali hadir ya di tengah-tengah dakwah itu, yang apa namanya, dari kisah-kisah duka itu memang kita harus kembali ya memperkuat kesabaran kita ya, keteguhan kita ya. Insya Allah nanti juga akan ada happy ending ya, pasti akan ada happy ending di akhir. Ya mungkin itu ya teman-teman, masih stay tune yang di Surabaya dan sekitarnya. Nah itu pembahasan kita tentang pemboikotan Bani Hashim dan Bani Muthalib ya. Silakan kalau ada yang mau menyampaikan lagi ya, kita buka kesempatan kepada teman-teman, barangkali ada yang punya referensi bacaan dari karya sirah yang lain, ingin memperdalam atau melengkapi, silakan. Termasuk yang hadir di studio ya. Adapun yang saya sampaikan tadi lebih banyak mengutip kepada kitab Rohiqul Maktum. Tadi yang saya sampaikan cerita yang lumayan panjang itu ya. Itu dari kutipan Rohiqul Maktum. Karya Syekh Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri. Saya bilang ke teman-teman di Surabaya itu, saya punya kitab sirah. Berapa saya punya? 1. 5 kurang lah ya. Saya bilang ke teman-teman, saya punya kitab sirah tapi tidak akan saya pinjamkan. Antum beli sendiri. Masa orang muslim tidak punya buku tentang nabinya gitu ya, biografi nabi, perjuangan nabi tidak punya ya. Nanti malah lebih kenal orang kafir sama nabi kita ketimbang kita sendiri ya. Jadi silakan beli kitab sirah yang mana ya terserah gitu. Cuman yang recommended biasanya ada 2 ya. Sirah Ibnu Hisham sama sirah Rohiqul Maktum ya. Itu yang paling recommended. Nah, tapi kalau pengen sirah yang unik gitu ya, yang memotret perjalanan dakwah Nabi dari perspektif yang jarang diungkap, nah ini silakan miliki sirah Nabawiyah sisi politis. Itu karangan Syekh Rawaskol Ahji. Ya. Itu menarik gitu. Ternyata ada makna-makna politis di balik aktivitas yang Nabi lakukan yang kadang kita tidak nangkap gitu loh. Oh itu maksudnya itu ternyata. Ya. Nah, ternyata maksudnya apa ya? Tidak bisa difahami dari apa yang nampak. Karena politik kan begitu. Ya. Dia antara yang nampak dengan tidak nampak itu kadang tidak sinkron. Gitu loh. Nah, bagi orang yang punya kepekaan politik bisa membaca. Gitu. Tapi kalau orang yang tidak punya kepekaan politik terkecoh dengan apa yang ditampakkan di permukaan. Ya. Ya, sebagaimana kita lihat sekarang kan Amerika keluar dari Afgan, kelihatannya begitu di permukaan ya. Kalau Amerika nyelonong masuk lagi dari belakang, gitu loh, lewat Pakistan, gitu ya. Jadi sejatinya Amerika di Afghanistan masih tetap bercokol dan dia yang memastikan kekuasaan Taliban sekalipun nanti bisa tegak di Afghanistan pasca dia hengkang, tetap masih bisa dia kendalikan ya. Gitu. Makanya dia mengancam Taliban dengan isu HAM dan isu perempuan. Gitu. Macam-macam saya blow up isu ini. Akhirnya Taliban tidak mendapatkan simpati internasional gitu. Nah, tapi Taliban kan juga kita lihat apa ya, selain ada itu ya, ada upaya Amerika seperti itu, memang dia sudah mulai berbenah juga saya lihat ya. Perempuan sudah mulai diberi banyak porsi di Afghanistan, khususnya pendidikan. Gitu. Yang sebelumnya mungkin dirasa apa ya, porsinya kecil gitu ya. Nah, tapi saya melihatnya kenapa begitu ya? Karena mereka ingin memuliakan perempuan sebenarnya. Perempuan tuh dimuliakan dengan lebih banyak ditempatkan di ranah domestik, gitu. Bukan diumbar ke publik, gitu loh. Ya. Sementara kalau di publik kita rawan banyak hal nanti, ya, yang bisa menodai kehormatan perempuan. Gitu. Nah, jadi itu cara mereka menjaga kehormatan perempuan ya. Nah, coba nanti apakah perempuan tidak boleh sama sekali ke ruang publik, kita ada pembahasan lagi ya. Ada pembahasan lagi itu. Nah, jadi itu ya. Ternyata pembacaan politik itu menuntut kita memahami skenario di balik apa yang sering diucapkan jadi di belakang layar gitu, yang sering kali disembunyikan. Nah, untuk itu kita membutuhkan meningkatkan wahyu siasi kita, kepekaan kesadaran politik kita, kepekaan politik kita. Dan itu bukan pekerjaan sebentar, itu butuh waktu yang
ya berkali-kali ya hingga itu terbentuk. Nah, kita butuh mengamati fakta, berita ya, menghubung-hubungkan berita, kita menganalisisnya ya. Sekalipun analisisnya tidak akurat, tapi analisis yang bisa dipertanggungjawabkan karena berbasis data dan fakta gitu ya. Nah, seperti itu ya. Nah, nanti insya Allah itu juga akan banyak kita singgung di kalau Asirah for Millennials kita ini, karena kita meninjau sirah Nabi dari perspektif sisi kualitas yang jarang sekali ya digunakan sebagai cara melihat perjalanan sirah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu ya. Ada barangkali teman-teman, coba saya cek di chatnya, oh nggak ada ya, atau yang ada di studio. Kalau nggak ada ya kita cukupkan, karena memang forum ini ya paling lama 1 jam. Nggak lama-lama, Tat mau tanya, nggak Tat. panjang-panjang. Oh silakan, ada ini dari teman Surabaya. Gimana? Akhir-akhir. Ini, Tat. Iya, Tat. Kalau kita berdakwah ke orang gitu kan, Tat, terus orangnya bilang la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama, itu gimana, Tat? Ya, ini ada teman dari Surabaya ya, namanya Rohim. Ini ketua remaja masjid Al Azhar ya, di Kelurahan Mojo. Itu saya tinggal di situ dan saya juga jamaah masjid itu. Saya sering ketemu ini Akhir Rohim ini. Dia menyampaikan pertanyaan bagaimana kalau kita menyampaikan dakwah terus ya ada yang mengkanter kita dengan ayat la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama. Ini gimana mendudukannya ini? Nah, itu ayatnya benar ya, ada ya? La ikraha fiddin, atau mungkin lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagi agamaku. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam agama Islam ya. Ini ayat benar, dalil benar, tapi penempatannya keliru. Penempatannya salah ini. La ikraha fiddin itu ditujukan kepada orang kafir, sama dengan lakum dinukum waliyadin, ditujukan kepada orang kafir, bukan kepada orang Islam. Kalau orang Islam ayatnya apa? Eh, apa? Udhulu fisilmi kafah, itu orang Islam ayatnya. Orang Islam diminta berislam total kafah. Apa yang Islam perintahkan, ambil. Apa yang Islam larang, tinggalkan. Wa ma atakumur rasulu fahuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Al-Asr itu juga apa yang diberikan kepada Rasul buat kalian, ambil semua, dan apa yang dilarang Rasul buat kalian, tinggalkan semua. Gitu. Nah, jadi tidak bisa orang beriman, orang Muslim itu menolak menjalankan beberapa hukum Islam atau syariat Islam dengan alasan Islam itu tidak memaksa. Dalilnya katanya la ikraha fiddin ya. Jadi saya tidak kerudungan dulu ini. Saya sementara kalau berkerudung masih merasa terpaksa gitu loh. Nah, ini keliru ya. La ikraha fiddin itu kepada orang kafir. Jadi orang kafir tidak boleh dipaksa masuk Islam, gitu prinsip dalam agama kita ya. Tapi didakwahi iya. Ya, didakwahi iya. Karena dakwah itu punya dua objek sasaran ya. Kalau kita lihat dari sisi individunya, itu bisa kepada orang beriman, juga bisa kepada orang kafir. Jadi tidak bisa kita pilih-pilih juga. Saya hanya mau dakwah kepada orang beriman. Nah, karena dakwah itu kedua sasaran individu itu. Saya mau dakwah kepada orang kafir saja, tidak boleh juga. Gitu. Tapi kedua kelompok individu ini, baik beriman maupun kafir, kita dakwahi semua. Gitu. Nah, dan kepada orang kafir tadi kita tidak boleh memaksa. Sekiranya mereka belum mau menerima ide Islam yang kita sampaikan, ya. Tidak boleh dipaksa. Gitu. Kamu kalau tidak berislam, ya, pokoknya kita tidak boleh lagi berteman. Ya. Kamu nongkrong sama yang lain saja, tidak boleh begitu. Ya. Atau dosen misalnya, kamu kalau tidak berislam, mungkin ada muridnya yang kafir, ya. Kamu tidak lulus. Gitu. Ujianmu jelek semua walaupun kamu pintar, nggak boleh begitu, nggak boleh maksa. Nah, tapi kalau orang Islam ya dipaksa tunduk kepada syariat, ya. Jadi seperti itu ya. Jadi itu ayatnya benar, tapi penggunaannya yang salah. Ya. Jadi seperti itu, Ayyurahim. Ya, Terima kasih, itu Tat. ya. Ya. Itu orang-orang liberal itu yang seringkali
meminjam kutipan ayat itu dengan maksud melepaskan keterikatan kita kepada syariat, ya. La ikraha fid din, ya. Kalau tidak begitu, ya, memahami dan menempatkan ayat itu yang seharusnya. Gitu ya, Rohim? Gimana? Cukup? Cukup, Cukup ya? Tat, alhamdulillah. Oke. Alhamdulillah. Baik, kita sudahi dulu. Kita akhiri ya. Secara online-nya, kalau offline mungkin kita masih lanjut ngobrol. Ya, salah antum nggak ada di sini ya. Antum ada di waktu dan tempat yang salah. Ya, kita akhiri. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih.